Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini kelompok 4 akan menampilkan video mengenai nilai core value ASN berakhlak. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Ebit. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Topik yang ingin saya ambil yaitu Ibu Risma. Ibu Risma adalah wanita pertama yang terpilih sebagai wali kota Surabaya sepanjang sejarah. Ibu Risma juga tercatat sebagai wanita pertama yang dipilih langsung menjadi wali kota melalui pemilihan kepala daerah sepanjang sejarah demokrasi Indonesia. Di era reformasi dan merupakan kepala daerah perempuan pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Jika dikaitkan dari segi berorientasi pelayanan, yang mencakup tentang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, Ibu Risma sudah sangat memenuhi kebutuhan masyarakat. Contohnya saja, ia menginstruksikan UPT Kemenkos untuk memberikan pelayanan yang lebih beragam untuk masyarakat. Dia berharap unit pelayanan teknis milik Kemenkos bisa melayani berbagai keperluan masyarakat, antara lain menerima pengaduan warga yang merasa belum mendapat bantuan, hingga menyiapkan ambulans untuk yang membutuhkan pelayanan medis. Ibu Risma juga termasuk orang yang ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dari pencapaian Ibu Risma ini, dia tergolong dalam berorientasi pelayanan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Bang Ebit. Selanjutnya tokoh yang kedua yaitu Gugum Iman Santoso almarhum. Beliau lahir di Pekalongan 14 Oktober 1921 dan wafat di Jakarta 14 Juli 2004. Beliau mantan seorang Kapolri atau Kepala Polisian Negara Republik Indonesia tahun 1968. Beliau ini memiliki integritas yang tak pudar serta sifat akuntabel, seperti contohnya pada saat ia pindah ke Medan, dia mendapati kiriman barang-barang mewah dari para mafia atau cukong yang di sana. Namun, beliau tidak mau dan malah menyuruh balik semua barang-barang itu. Karena sebagai bentuk salah gratifikasi dan termasuk pola pikir anti korupsi. Beliau ini sangat patuh terhadap aturan, kedisiplinan, dan tidak memihak siapapun. Seperti contohnya, sangat memegang teguh kode etik sebagaimana beliau menjabat sebagai aparat kepolisian. Dari sikap beliau ini, yang dapat kita simpulkan yaitu jangan mau kita dibeli oleh para mafia atau koruptor. Nilai dalam diri kita lebih tinggi daripada apapun. Serta beliau ini sangat akuntabel terhadap rakyat, bangsa, dan negara, terhadap jabatan yang sedang melekat pada saat itu. Terima kasih. Selanjutnya, Mbak Iin. Kemudian tokoh yang menerapkan nilai berakhlak selanjutnya adalah Ibu Sri Mulyani Indrawati, lahir di Bandar Lampung pada tahun 1962. Pada tahun 2022, Ibu Sri Mulyani terpilih menjadi Eksekutif Director Dana Moneter Internasional mewakili 12 negara di Asia Tenggara. Kemudian pada 5 Desember, Ibu Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Beberapa prestasi yang ditorehkan adalah menstabilkan ekonomi makro dan mempertahankan kebijakan fiskal yang pruden serta menurunkan biaya pinjaman dan memberikan kepercayaan kepada beberapa investor. Kemudian, pada tahun 2018, Ibu Sri Mulyani terpilih menjadi Best Minister in the World pada Government Summit di Dubai dan tahun 2019 dinobatkan kembali sebagai Menteri Keuangan terbaik di Asia Pasifik dan kembali menjadi Menteri Keuangan pada tahun 2019 pada saat kepemimpinan Pak Presiden Jokowi. Dari beberapa prestasi tersebut menunjukkan nilai berakhlak dari Ibu Sri Mulyani yakni berkompeten. Selanjutnya kepada Mas Gilang. Tokoh selanjutnya adalah yaitu Bapak Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur. Beliau adalah salah satu tokoh Indonesia yang dikenal karena pandangannya yang inklusif, harmonis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Beberapa contoh aktualisasi harmonis yang ditunjukkan oleh Bapak Gus Dur adalah ketika beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1999 sampai 2001. Yang pertama yaitu Gus Dur mempromosikan toleransi antar agama dan menghargai keberagaman.
Ia berusaha menjembatani perbedaan antar agama dan mendukung kebebasan beragama bagi semua warga negara. Yang kedua yaitu ketika terjadi konflik di berbagai daerah, termasuk konflik di Maluku dan Poso, Gus Dur mempromosikan pendekatan damai dan mengadvokasi dialog sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan serta mendukung pemulihan dan rekonsiliasi. Secara konsisten, Bapak Gus Dur menunjukkan kesediaannya untuk mendengarkan dan menghormati pandangan beragam, serta berupaya menciptakan iklim harmonis di tengah-tengah keberagaman Indonesia. Pendekatan ini mencerminkan nilai-nilai harmonis yang menjadi ciri khas beliau. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Mas Faisal. Untuk tokoh selanjutnya yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih akrab dipanggil Pak SBY, lahir di Pacitan tanggal 9 September tahun 1949. Beliau merupakan Presiden ke-6 Republik Indonesia yang menjabat 2 periode, di mana pada periode pertama pada tahun 2004 sampai tahun 2009, dan untuk periode kedua 2009 sampai 2014. Membahas masalah loyal pada diri Pak SBY tentu tidak perlu diragukan lagi karena background beliau ini dari militer, baik dari pendidikan Akademi Militer di Magelang maupun pendidikan militer di luar negeri yang pernah beliau jalani. Tentunya dengan modal background pendidikan ini, Pak SBY mempunyai sikap loyal, baik saat beliau masih di tentara atau TNI, maupun saat beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Selain sikap loyal pada diri Pak SBY juga salah satu seorang yang adaptif. Hal ini dibuktikan dengan kegemarannya membaca buku dan ilmu-ilmu pengetahuan yang baru, sehingga beliau bisa menuliskan beberapa buku pengetahuan dan beberapa karya lukisan yang sampai saat ini tersimpan di museum pribadi milik beliau. Demikian. Selanjutnya ada mantan Menteri SDM yaitu Ignatius Jonan. Beliau sangat adaptif terkait perubahan revolusi besar terkait energi terbarukan, tentang kelistrikan dan transportasi. Lalu ada kendaraan listrik, transaksi online, dan kecerdasan buatan atau AI yang termasuk dalam buatan 5G. Ini semua akan menjadi pengubah peradaban dalam kehidupan di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Yang kedua, ada Menteri Aswar Anas, yaitu Menteri Menpan RB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB. Beliau berkolaborasi dengan Menteri Dalam Negeri, Bapak Tito Karnavian. Dalam kesempatan itu, beliau menjelaskan berupa percepatan transformasi digital, khususnya pada sektor identitas kependudukan atau IKD. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.